Oke, shalom. Kita akan belajar di kesempatan kali ini. Kita belajar firman Tuhan. Kita akan kupas ayat per ayat supaya kita memahami lebih jauh tentang firman Tuhan. Tapi disclaimer dulu. Kali ini kita akan belajar untuk ayat per ayat secara sederhana, ya. Tidak usah terlalu bulat. Kita belajar firman Tuhan dalam satu perikop, satu pasal. Kita akan belajar dengan cara sederhana, sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari, dan sesuai dengan apa yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya akan bacakan beberapa ayat, kita langsung pelajari tiap ayat itu apa. Kita tidak terlalu mendetail, tidak terlalu mendalam memang, karena nanti kalau Anda ingin mendalam, Anda bisa pelajari lagi firman Tuhan, tapi ini merupakan satu aplikatif banget. Jadi ayat yang kita baca nanti penerapannya apa dalam kehidupan kita. Jadi kita akan belajar di situ. Saya akan bacakan dulu, kita belajar di 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai 13. Oke. Kita akan kupas ayat per ayat supaya Anda mengerti. Yang pertama, ayat pertama, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi pesan dalam perikop firman Tuhan dalam pasal ini dibuka dengan kata jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Dengan kata lain, hidup kita di luar kasih karunia Yesus Kristus, Anda tidak kuat. Berapa banyak hari-hari ini banyak orang yang mengajak kita untuk maju, ayo melayani Tuhan, ayo begini, ayo begitu. Dirinya sendiri yang undur. Kenapa? Karena dia tidak mengandalkan kasih karunia dalam Kristus. Dia mengandalkan jabatannya, dia mengandalkan kekuatannya, dia mengandalkan koneksinya, dia mengandalkan keuangannya. Jadi ketika ada badai itu mulai datang dan memporak-porandakan seluruh kehidupannya, dan ketika titik lemahnya itu diserang oleh setan, sekejap dia mundur. Jadi kita temukan ada dua hal, bahwa Kristen calo dan Kristen sungguh-sungguh itu bedanya apa? Kalau Kristen calo ngajak orang tapi dia sendiri tidak berangkat, ngajari orang punya iman, harus berani, maju terus gitu. Tapi ketika badai datang, dia lari pertama kali. Tetapi kita belajar juga ada Kristen kedua adalah Kristen kasih karunia. Apa itu? Orang yang betul-betul dikuatkan oleh kasih karunia di dalam Kristus. Dia betul-betul mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Dan ini yang menjadi catatan penting buat kita, yaitu bahwa saudara dan saya harus hidup dalam kasih karunia Kristus. Anda bisa bertahan, Anda bisa jadi kuat karena kasih karunia. Jangan karena pintermu, jangan karena pendidikanmu, mentang-mentang engkau khotbah di mana-mana, tapi itu jadi motivasi kuat kita untuk kita ikut Tuhan. Salah, bukan itu. Jadi motivasi pertama di ayat ini dikatakan bahwa jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Di luar Kristus Yesus tidak ada kasih karunia. Di luar kasih karunia Anda tidak kuat. Oke? Makanya jangan heran di sekitar kita nanti Anda menemukan orang yang tadinya bisa membakar orang lain. Ayo semangat, ayo ikut Tuhan, ayo cinta Tuhan. Kelepes, hilang. Gitu. Terus kita lompat ke ayat yang kedua. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Prinsip kedua adalah kita ini mau tidak mau hidup dalam kekristenan, itu basicnya adalah pemuritan. Karena itu di persekutuan doa banjir rezeki sukses makmur ini, ya toh, successful banjir rezeki families ini, kita mengajarkan bagaimana memuridkan orang. Kita tidak mengumpulkan orang untuk beribadah, tidak. Tapi setiap orang yang beribadah, saya pastikan 2024 setahun kemudian mereka bisa juga memberitakan firman Tuhan. Mereka bisa cakap mengajar orang lain. Nah, karena itulah maka sangat penting sekali bahwa setiap pengajaran itu tidak cuman sekedar diajarkan oleh orang yang cakap mengajar gitu loh. Yang lebih penting dari itu, orang yang cakap mengajar adalah
orang yang betul-betul menjadi saksi. Percayakan itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Banyak saksi. Jadi orang-orang yang ngajar ini juga dia tuh punya kesaksian. Berapa banyak kita dengar pengkhotbah, khotbahnya bagus tapi tidak ada kesaksian. Atau ketika badai datang, dia lari. Dia tidak menghidupi apa yang dia khotbahkan. Dia khotbah tentang keberanian, dia sendiri tidak berani. Dia khotbah tentang peperangan, dia sendiri tidak pernah berdoa dan peperangan. Ada orang yang mengajarkan atau khotbah tentang mengajar orang tentang hidup iman, tapi ketika badai datang, dia orang pertama kali yang tidak punya iman. Itu banyak. Jadi jangan jadi pengajar, pengkhotbah, pendeta, pengerja, penginjil yang hanya cakap mengajar orang lain tapi tidak bisa jadi saksi dan tidak bisa dipercaya hidupnya. Jadi saya melihat bahwa banyak sekali kenapa orang Kristen pindah server, pindah agama. Itu bukan karena dia kecewa sama Tuhan. Tidak, dia kecewa dengan orang yang di atas mimbar khotbahnya tentang A, B, C, D, E, F, G, tapi di kehidupan nyata dia tidak pernah melakukannya. Saya temukan itu. Jadi yang sebetulnya membuat orang murtad itu malah pemimpin-pemimpin rohani yang terlalu lama di atas mimbar itu, yang ngomongnya kasih, turun dari mimbar membenci. Ngomongnya tentang mengampuni, turun mimbar tidak mengampuni. Di mimbar ngomong penerimaan, tapi turun dari mimbar ketika ada orang yang beribadah di tempat lain, itu langsung ditolak. Ya, kamu bukan jemaat kami lagi, gitu ya. Mati nguburo dewe. Nah, itu kan kebanyakan ada ancaman-ancaman kayak begitu. Ya, toh kawin kami tidak mengurusi, baptis kami tidak mengurusi. Silahkan cari gereja lain. Nah, ada gereja-gereja yang tidak bisa dipercaya. Dari pengajarannya dan apa yang diajarkan dan apa yang dihidupi tidak sinkron. Dan itu adalah orang-orang yang tidak bisa dipercaya. Jangan ngajar. Makanya kita mendengar istilah gajah diblangkoni. Iso kojah, iso khotbah, ora iso nglakoni. Bisa khotbah tapi tidak bisa menjalankan. Makanya saya sendiri juga yang saat ini sebagai pengkhotbah, saya ini memastikan bahwa apa yang saya khotbahkan itu yang benar-benar saya alami dulu. Kalau saya tidak ngalami, saya tidak berani ngomong. Kenapa? Karena suatu ketika iman saya diuji seperti apa yang saya dikhotbahkan sendiri, terus tiba-tiba saya tidak bisa melaluinya, dan ada orang yang menyaksikan khotbah saya dulu dan mencocokkan dengan kehidupan saya, ternyata Pak Musa ini khotbah tok ngomong iman-iman, tapi begitu ada persoalan dia lari duluan. Nah, saya tidak mau seperti itu. Makanya Rasul Paulus di kitab yang lain juga pernah mengatakan, jangan sampai aku ini memberitakan Injil tetapi aku sendiri tertolak. Karena apa? Karena orang lihat kehidupannya. Injilnya bagus, pesannya bagus, khotbahnya bagus. Wong kita sekolah Alkitab, ya toh? Kita bisa cerita dengan heboh, menarik perhatian orang. Itu enggak usah saudara, motivator itu lebih menarik daripada Anda. Gitu loh. Kalau ngomong khotbahnya api-apian mana, ya motivator lebih apik dari saudara pasti. Walaupun saudara S1, S2, S3, S-teler, teologi ya, tetap saya pilih dengarkan motivator. Kenapa? Khotbahnya enak, ceramahnya enak daripada pendeta. Tetapi bukan itu. Yang membuat orang mendengarkan itu bukan pesannya saja, tapi yang membawa pesan itu, messengernya itu loh. Kadang ada jemaat itu saya dengar di gerejanya begitu cerita, kalau si khotbah, yang khotbah A, aku tidak mau datang ke gereja. Saya tanya kenapa? Karena kehidupannya korupsi. Kehidupannya ngomong tok. Kehidupannya hanya ngecap, tidak sesuai dengan kehidupannya. Nah, dia tertolak gitu. Kasihan. Anda yang khotbah-khotbah dengarkan baik-baik. Anda bisa khotbah bagus. Wah, penjelasannya bagus, penjabarannya bagus, ilustrasinya bagus, mendayu-dayu puisinya bagus. Tapi kalau pesannya bagus tapi hidupnya tidak bagus, Anda tertolak. Makanya harus bisa dipercaya omongan dengan perbuatan. Ayat 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ada panggilan di ayat 3 ini adalah ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik.
Ada prajurit yang tidak baik, ada prajurit yang baik. Prajurit yang tidak baik, dia meninggalkan medan perang ketika dia terluka. Tapi prajurit yang baik, dia akan menyelesaikan semua peperangan sampai titik darah penghabisan. Itu bedanya. Kenapa pasukan Spartan itu hebat? Bukan karena mereka tidak pernah terkalahkan. Mereka pernah terkalahkan oleh Persia. Tapi yang membuat pasukan ini hebat dan dikenal sepanjang sejarah zaman adalah karena mereka berani sebagai seorang prajurit yang baik. Tidak pernah meninggalkan perang. Dia meninggalkan legasi yang hebat karena dia mati dalam pertempuran. Ikut menderita. Orang Kristen hari-hari ini akan mengalami aniaya besar. Jangan khawatir. Tidak ada zona nyaman hari-hari ke depan. Ya, kalau Anda tidak dianiaya oleh orang di luar Kristen, pegang omongan saya. Yang menganiaya saudara adalah saudara seimanmu sendiri. Ketika engkau hidup benar, hidup bersama Tuhan, diberkati Tuhan, maka pasti ada orang yang tidak menyukai saudara. Oke? Setan bisa masuk ke raga siapa saja. Kristen KTP terutama. Itu bisa dipakai Tuhan untuk menggocoh kita. Untuk menutup setiap pelayanan kita. Kenapa? Karena kita melakukan firman Kristus. Tapi ayat ini mengatakan ikutlah menderita, jangan enak-enak tok. Ya, banyak saya dengar kesaksian hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta itu kesaksian diberkati, wah semangat. Begitu ada tembok besar menutup jalannya, langsung dia klepes, hilang. Kenapa bisa begitu? Karena dia pendeta sebagai profesi, hamba Tuhan sebagai profesi, bukan sebagai prajurit yang baik dari Kristus Yesus yang mau ikut menderita. Dan hari-hari ini saya melihat banyak sekali pendeta yang kelakuannya kayak pengusaha, cari untung terus. Nempel jemaat sana, yang suge-suge ditempeli terus supaya dapat salam tempel. Tetapi hari-hari ini saya juga melihat Tuhan membangkitkan orang-orang di marketplace, pengusaha-pengusaha yang hidupnya itu lebih dari pendeta. Gitu. Dan ayat yang keempat tadi dikatakan seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan diri dengan soal-soal penghidupannya. Nah ini, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ini yang penting. Seorang prajurit itu berjuang tidak memusingkan diri dengan persoalan penghidupannya. Tentara saja, ini kita tidak ngomong prajurit zaman dulu, tentara saja kalau dia berangkat perang, dia sudah siap pulang tinggal nama. Dia tidak peduli istrinya itu ada beras atau tidak. Dia tidak peduli anaknya itu biaya kuliahnya dari mana kalau dia nanti mati. Dia tidak peduli juga kalau misalnya nanti masa depan anaknya bagaimana. Dia tidak peduli. Yang dia pedulikan cuma satu, dia berangkat perang. Nah banyak di antara kita temukan banyak sekali hamba-hamba Tuhan juga masih memusingkan diri dengan soal penghidupannya. Saya bingung. Orang yang sudah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, setahu saya adalah orang itu dipelihara Tuhan. Kalau Anda hambanya gudang garam, maka Anda dapat fasilitas dan gaji dari gudang garam. Kalau Anda hambanya PT Jarum, ya Anda ini pasti dipelihara oleh PT Jarum. Gaji, fasilitas, tunjangan, semuanya komplit. Tetapi kalau Anda ini hambanya Tuhan, harusnya Anda juga meyakini bahwa Anda dipelihara Tuhan. Anda tidak lagi istilahnya pusing dengan penghidupan saudara, karena Anda percaya bahwa masa depan yang diberikan Tuhan dalam hidup kita itu adalah masa depan yang cerah, bukan rancangan kecelakaan. Kalaupun di tengah jalan ada orang-orang yang berusaha menghentikan pelayanan kita karena kita melayani dengan benar, Anda tidak boleh berhenti. Sekalipun ancamannya adalah penghidupan Anda ditutup jalannya. Yang bisa nutup jalan kita itu kan Tuhan. Yang bisa nutup penghidupan kita itu kan Tuhan, gitu. Yang bisa menutup istilahnya sandang pangan kita itu ya Tuhan. Kalau Anda tidak percaya Tuhan, maka Anda pasti kehilangan semua hal. Alkitab berkata apa? Barang siapa takut kehilangan nyawa, dia akan kehilangan nyawa.
Ya toh, orang yang mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Apalagi Anda mempertahankan penghidupan, masa depan anakmu, masa depan istrimu. Sedangkan saudara dan saya sudah 100% full time melayani Tuhan. Artinya Anda melayani dengan sungguh-sungguh. Hidup matimu di tangan Tuhan. Harusnya seperti itu. Beda kalau mindset saudara pengusaha, saya tidak ngerti. Cuman ya aneh juga kalau ada hamba Tuhan mentalnya pengusaha. Mentalnya masih mikir penghidupan, masih mikir duit, masa depan anak, sekolah anak, istri, masa apa, dan lain sebagainya. Itu buat saya lebih aneh lagi. Berarti selama ini Anda menyerahkan hidup kepada siapa? Kepada uang atau kepada Tuhan? Gitu. Nah, itu dikoreksi sendiri. Dan demikian ia berkenan kepada komandan. Komandannya siapa di sini? Tuhan. Yang panggil kita itu Tuhan. Kita menyerahkan hidup kepada Tuhan, maka kita harus memastikan hidup dan pelayanan kita berkenan kepada Tuhan. Jadi 4 ayat ini kita bahas dulu ya, sampai sekian. Semoga ini juga menjadi berkat buat saudara. Anda tidak lagi bimbang, Anda tidak lagi ragu ikut Tuhan. Anda melayani dimanapun, kalaupun misalnya ibadah dibubarkan, ya toh, kalaupun saudara istilah dipecat dari manapun, Anda tidak boleh takut. Kenapa? Karena orangnya Tuhan itu dipelihara Tuhan. Catat baik-baik. Ya, saya kenal dengan beberapa hamba Tuhan yang mereka dipecat dari gerejanya, ya toh, dan mereka sekarang pelayanan, dan saya lihat dia ini sudah pelayanan di Bali, ya toh. Kemarin pelayanan di Banyuwangi, pelayanan di mana-mana. Saya mikir-mikir loh, orang ini hebat. Secara finansial orang ngomong pasti kekurangan. Pasti kekurangan, tapi setelah dia dipecat oleh gerejanya karena dia melakukan firman Tuhan, tapi Tuhan malah menyertai hidupnya. Dia sekarang pelayanan ke pulau-pulau, ya toh. Dan saya lihat hidupnya diberkati Tuhan, anak buahnya diberkati Tuhan, pelayanannya diberkati Tuhan. Saya ngikuti terus, dan saya yakin dan percaya orang yang seperti ini yang dipakai Tuhan, orang yang berani memutuskan untuk tetap setia kepada komandannya, bukan kepada manusia. Alkitab berkata apa? Celakalah orang yang mengandalkan manusia. Kalau hari ini Anda mengandalkan PK jemaat, Anda pelayanan mengandalkan amplop jemaat, Anda pelayanan juga mengandalkan duit dari orang, yaitu ngasih saudara, Anda bergantung, Anda menggantungkan hati saudara kepada itu, maka percayalah, hukumnya celaka. Mungkin tidak sekarang, tapi nanti anak cucumu yang akan celaka. Kita tidak pernah tahu. Tetapi belajar percaya sama Tuhan. Anda hamba Tuhan, Anda dipelihara Tuhan. Anda lakukan firman Tuhan. Kalaupun Anda dianiaya karena Anda melakukan firman Tuhan, itu sudah wajib hukumnya. Yesus juga mengatakan seperti itu, bahwa karena namaku kamu akan dianiaya. Kenapa pada waktu Anda aniaya datang ayat itu lupa? Harusnya Anda ingat ayat itu. Orang yang melayani Tuhan akan disiksa, disesah, dihancurkan karena Tuhan. Tetapi orang benar selalu dibela oleh Tuhan. Jadi jangan khawatir. Kalau Anda tidak berani, jangan ngomong iman di mimbar, percuma. Tapi belajar saudara percaya 100% kepada Tuhan. Jadi renungkan dulu 2 Timotius 2 ayat 1-4, dibaca bolak-balik, dan saya percaya Roh Kudus akan menjelaskan sendiri kepada saudara lebih jauh lagi, dan kita nanti ketemu pada ayat-ayat berikutnya. Saya akan jelaskan lagi apa yang saya dapat dari Tuhan, saya akan sharingkan kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati.